Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran matematika dengan Bapak Rinaldi, guru SMK Negeri 1 Payakumbuh. Pada kesempatan saat ini materi kita adalah determinan, impers, dan matrik ordo 2x2. Kemudian yang perlu Bapak sampaikan pada hari ini, kemampuan minimal yang diharapkan dari Ananda adalah atau istilahnya kompetensi dasar 3.16, yaitu menentukan impers, determinan, dan transpos dari matrik berordo 2x2 dan 3x3. Kemudian kompetensi dasar atau kemampuan minimal diharapkan dari keterampilan dengan kode 4.16 adalah menyelesaikan determinan, impers, dan transpos dari matrik berordo 2x2 dan 3x3. Nah, untuk materi pada hari ini, yaitu indikator pencapaian kompetensi yang ingin disampaikan adalah yang pertama menentukan determinan matrik ordo 2x2, yang kedua menentukan impers matrik ordo 2x2, yang ketiga menentukan transpos matrik 2x2. Adapun tujuan pembelajarannya adalah dengan melihat tayangan video berikut, Ananda diharapkan dapat menyelesaikan dan menentukan nilai dari determinan, impers, dan transpos dari matrik berordo 2x2. Baik Ananda, kita mulai pembelajaran hari ini. Silakan saksikan video berikut ini. Determinan itu adalah hasil kali dari diagonal utama dikurang diagonal elemen pada diagonal di sampingnya. Jadi dia itu dilambangkan dengan determinan A. Ini juga lambang determinan. Kita kalikan A kali D dikurang B dikali C. Kita lihat matrik A. Berarti determinannya itu 3 kali 5, 15, dikurang 2 kali 2, 4, 15, dikurang 4, hasilnya adalah 11. Maka determinan matrik A itu adalah 11. Contoh berikutnya. Diketahui matrik C itu X, X, min 6, min 3. Jika determinan C itu sama dengan 0, tentukan nilai X. Berarti determinannya sama dengan 0. Jadi kita cari determinan ini. Determinan dari C itu sama dengan 0. Ini dari soal. Determinan ini berarti kita kalikan ini dulu. X kali min 3X. Min 3X kuadrat. Min X dikali min 6. Min 6X. X dikali X kuadrat min 3. Min dikali min tambah 6 kali X, 6X. Kita bagi 3 semuanya. Min 3 dibagi 3, min 1. 6 dibagi 3, 2. X. 6 dibagi 3, 2X. 0 dibagi 3, 0. Sini ada X, sini ada X, kita faktorkan, merubah bentuk tambah atau menjadi bentuk kali, arti dari memfaktorkan, berarti X-nya kita keluarkan, tinggal dalam min X dikali 2. X kali X min 2, min X kuadrat ditambah 2X sama dengan 0. X satunya sama dengan 0, ini X2, X kurang X ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga X satunya 0, ini kita pindahkan kembali jadi min 2, minnya kita coret, tinggal X-nya sama dengan 2. Jadi X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0. Jadi kalau ini dimasukkan, misalnya di sini X satunya 0, 0, di sini dengan 0, nanti hasilnya ini adalah 0. Atau kita ganti X-nya dengan angka 2, pasti hasilnya dengan 0. Silakan dicoba.
Kita lanjutkan invers matrik. Sebelum kita masuk ke invers matrik, kita lihat dulu apa itu invers. Invers itu adalah dalam perkalian bilangan real, jika A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A itu bilangan real. Dalam hal ini, 1 itu adalah namanya elemen identitas. Nah, kalau A kali B dikali B per A sama dengan 1, dengan A, B elemen bilangan real, A per B sama dengan B per A, dikatakan saling invers. Jadi 1/2 dikali 2 per 1, itu hasilnya adalah 1. Jadi 1/2 dan 2 per 1 itu disebut bilangan saling invers. Karena kita ada dalam matrik, maka invers kita akan bahas bagaimana dua matrik itu dikatakan saling invers. Jika matrik A dan B masing-masing merupakan matrik persegi atau biji sangkar berada sama, berlaku matrik A dikali matrik B dan matrik B dikali matrik A sama dengan matrik invers, maka matrik B adalah invers dari A. Atau matrik B sama dengan A invers. Ini artinya lambang untuk invers. Atau A adalah invers B. Atau A sama dengan B invers. Berarti A dan B saling invers. Kita contohkan. Jika matrik A itu adalah ini, dan matrik B adalah yang tertulis ini, apakah A merupakan invers dari B? Coba kita lihat. Kita ingat tadi persyaratannya bahwa A kali B sama dengan B kali A, itu hasilnya adalah I. Jadi kita lihat ini. A-nya adalah matrik ini. Dikali B-nya matrik yang ada ini. Sehingga kalau kita kalikan 5 kali 3, 15. Ingat, baris dikali kolom. 7 dikali min 2, min 14. Itu selanjutnya. 5 kali min 7, min 35. Ditambah 7 kali 5, 35. 2 kali 3, 6. Ditambah 3 kali min 2, min 6. 2 kali min 7, min 14. 2 kali min 7, min 14. 3 kali 5, 15. Pada hasilnya ini 1, 0, 0, 1 sama dengan invers I. Dengan cara sama juga diperoleh B kali A itu I juga. Jadi A B sama dengan B dikali A itu invers, sehingga A merupakan invers B atau B merupakan invers dari A. Selanjutnya menentukan invers matrik berodo 2 kali 2 atau disebut juga matrik persegi atau matrik biji sangkar. Biji sangkar itu banyak baris sama dengan banyak kolom. Kalau matrik A itu A, B, C, D, dan inversnya adalah P, Q, R, S. Ini, jadi bentuk ini kita buat dalam bentuk umumnya. Kita uji A kali A invers itu hasilnya harus invers atau matrik 1, 0, 0, 1. Kita kalikan ini seperti yang tadi. A kali P ditambah B kali R. Dapat AP tambah BR. Ini juga A kali Q ditambah B kali S. Itu juga untuk yang lainnya. C kali P ditambah D kali R. CR ditambah DR. C kali Q ditambah D kali S. Nah, jadi diperoleh hasilnya bentuk ini. Selanjutnya, matrik atas kita buat dalam bentuk sistem persamaan linear. AP tambah BR itu 1, CP tambah DR itu sama dengan 0. Jadi, ini kita rubah ke dalam bentuk matrik. Ini kalau dikalikan kan itu juga A kali P, AP. B dikali R, BR. Hasilnya sama dengan 1. Ini karena kita mau mencari P dan R, berapa harganya, berarti otomatis ini kita inverskan. Nah, ini dia kita inverskan.
Karena kita mau mencari P dan R. Ingat apa tadi mencari inverse itu? 1 per, nah, kita cari determinan ini tadi. A dikali D dikurang B dikali C per, ini kita tukar tempat, D ke atas, A-nya ke bawah, ininya kita cari lawannya, min C dikali A. Jadi ini yang pertama tadi tukar tempat, D-nya ke atas, A-nya ke bawah, ini dicari lawannya, kalau di sini positif berarti dia jadi negatif, kalau ini positif jadi negatif. Jadi inverse ini hasilnya adalah ini. Ini tetap. Kita kalikan ke dalam. D dikali 1, D per AD dikurang BC. Ini dikali ke dalam, min B per AC. Ini dikali ke dalam, min C per AD kurang BC. Ini dikalikan kemari, A per ini. Kita kalikan. D per AD dikurang BC itu hasilnya ini dikali kemari, hasilnya ini tetap. Ini dikali 0 habis. Ini dikali dengan 1 hasilnya min C per AD kurang BC. Ini dikali 0 hasilnya adalah 0. Sehingga P itu D per AD kurang BC. R itu min C AD dikurang BC. Dengan cara yang sama juga kita dapat peroleh AQ tambah BS sama dengan 0, CQ ditambah DS sama dengan 1 diperoleh Q-nya A per AD dikurang BC, S sama dengan min B per AD dikurang BC. Sama dengan sebelum slide yang materi sebelumnya ini. Nah, panjang kalau diuraikan, tapi cara menguraikannya sudah dijelaskan di slide sebelum ini. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa A inverse itu atau R itu, kita kan tadi melambangkan A inverse itu PQRS, dan kita lihat P itu hasilnya D per A kurang B, ini yang kita kerjakan di sebelah tadi, Q min B per AD kurang BC, nah, ya, ini dia. PQRS. Sehingga karena ini sama, kita keluarkan. Jadikan 1 per. Ini tetap D min B min C per A. Sehingga diperolehlah suatu kesimpulan bahwa jika A itu matriknya dengan elemen atau anggotanya A, B, C, D, maka A inverse itu sama dengan 1 per AD dikurang BC dikali matrik D min B min C per A. Atau yang lebih disingkatnya, karena ini adalah determinan, A inverse itu sama dengan 1 per determinan A dikali matrik. Nah, supaya mengingatnya, dikali, ini ditukar letakkan, D-nya ke atas, A-nya ke bawah, ini dicari lawannya, kalau di sini positif jadi negatif, ini positif jadi negatif. Syaratnya ada A kali D dikurang BC atau determinan A ini tidak boleh sama dengan 0. Kalau dia ini 0, 1 dibagi 0 hasilnya 0, berarti otomatis matriknya tidak ada, inverse-nya karena hasilnya 0. Kita contohkan. Tentukan inverse dari matrik A. 2, min 3, 1, 4. Jadi A inverse, ingat di rumah 1 per determinan A. Determinan A apa?
perkalian dua diagonal utama 2 kali 4 dikurang min 3 dikali 1. 2 kali 4 8 kurang 3. 8 kurang 3 jadi tambah 3. Jadi 8 tambah 3 11. Seperti yang Bapak sampaikan tadi. Ini kita tukar letakkan. 2-nya ke bawah, 4-nya ke atas, 2 ke bawah, 2 ke bawah, 4 ke atas. Cari lawan, ini tandanya positif, tidak ditulis, berarti tandanya lawannya negatif. Ini min, jadi positif. Sehingga invers matrik A itu 1/11 dikali matrik yang telah kita buat baru ini. Jadi 4, 3, min 1, 2. 1 kali 4, 4/11. 3 kali 1, 3/11. Ini dikalikan ke dalam. Sehingga A inversnya dapat diperoleh seperti yang ada di slide ini. Kita lanjut contoh berikutnya. Jika X itu matrik ordo 2 kali 2, tentukan A dari persamaan berikut. Tentukan X dari persamaan berikut. Ini X-nya mau kita tentukan. Kalau X ini mau kita tentukan, berarti kita harus inverskan ini. Supaya hasilnya ini adalah 1. Maka harus kita cari inversnya. Jadi ketua ruasnya kita cari invers dari matrik ini. Otomatis untuk mencari invers, ingat tadi, kita kalikan dulu. 2 kali 4, 8. Datang 11 ini Anda ya. 2 kali 4, 8. Terus ini kita tukar letakkan. 4-nya ke atas, 2-nya ke bawah. 4 ke atas, 2 ke bawah. Cari lawan, ini tambah, jadi kurang. Ini kurang, jadi tambah. Ini matrik asalnya dikali dengan inversnya. Kedua ruas dikali dengan inversnya. Di sini dikali dengan invers matrik 2 min 3 1 4. Di sini juga dikali dengan invers matrik tersebut. Jadi sama-sama dikali. Ya. Otomatis nanti hasilnya adalah kita dapat hasilnya 4/11. Ini kita kerjakan ke dalam 4/11, 3/11, min 1/11, 2/11. Ini juga kita kalikan dengan inversnya. Sehingga dapat hasilnya adalah 1, 0. Yang untuk ini saja. Coba Anda praktekkan apakah memang hasil ini sama dengan ini juga kita kalikan. Ingat cara mengalikan. Kalikan ini ke dalam, hasilnya adalah matrik itu sendiri. Dan ini adalah hasil dari perkalian dan operasi dari perkalian matrik di atas. Sehingga pada hasilnya. Coba Anda ulangi kembali. Apa benar hasilnya atau tidak. Maka setelah kita lakukan operasi ini, maka didapatlah matrik itu sesuai dengan hasil yang tertera pada slide ini. Itu cara untuk mencari matrik X jika diketahui matriknya dan hasilnya. Berapa matrik X kalau hasilnya ini. Dan itu sudah kita lakukan prosesnya sehingga diperoleh matrik X tersebut. Kemudian materi kita yang terakhir adalah transpose. Ini sangat mudah sekali. Transpose matrik A itu adalah suatu matrik yang diperoleh dengan cara mengubah setiap elemen baris menjadi elemen kolom. Yang mendatar namanya baris. Kalau yang ini namanya kolom. Lambang transpose itu A transpose atau A
pangkat 1, A pangkat T atau A pangkat 1. Jadi kalau matriknya ini barisnya 1-3, A transposnya baris jadi kolom. Jadi letakkan dia ke kolom. Kalau ini barisnya, jadikan dia ke kolom 5 dan 4. Cukup mudah bukan untuk transpos. Baik, Ananda. Untuk mematangkan ilmu yang Anda peroleh, Pak berikan latihan. Coba Anda cari 3 soal yang ada pada slide ini. Ada tentukan determinan, yang kedua tentukan X seperti yang telah kita lakukan tadi di contoh. Ini dengan menggunakan inverse, dan tentukan nilai P jika dia A transpose itu sama dengan P. Jadi langkah kerja tentu ini dirubah dulu baris jadi kolomnya, baru sama dengan matrik B. Ingat kapan matrik itu disebut, dua matrik itu dikatakan sama. Itulah prosesnya yang akan kamu coba dilatih dulu 3 soal ini. Bagaimana Anda? Kalau merasa kurang paham, hubungi Bapak di WA atau di Telegram sesuai dengan alamat yang telah Bapak berikan. Baik, mungkin demikian yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum ditutup, kita simpulkan bahwa determinan matrik itu diperoleh dari mengalihkan diagonal utama dengan diagonal di sampingnya, kemudian ada matrik inverse, dan terakhir tentang matrik transpose, yaitu mengubah baris menjadi kolom. Nah, sangat mudah. Baik, sebagai bahan untuk Ananda dalam mempelajari tambahan, dapat dilihat di YouTube atau di sumber yang Bapak pergunakan ini. Ada 2 sumber dan belajar, mungkin Anda bisa lihat di poin yang kedua ini, atau di download di YouTube maupun di Google tentang bagaimana mencari materi yang telah kita pelajari. Dan untuk melihat video pembelajaran yang lainnya, silakan Anda lihat di situs rumah belajar kemendikbud.go.id. Baik Ananda, terima kasih. Semoga kita selalu sehat untuk bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Bapak akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.